Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهم القوي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali untuk melanjutkan daripada kajian kita dalam kitab Qami'ut Tughyan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabat mengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita lanjutkan di halaman 17 untuk santri banin maupun banat. Silakan untuk membuka kitabnya bagi yang punya kitab, yaitu di halaman 17. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Wasyu'batus salisatu wal ishruna Sawmu Ramadana Bi'an yatsruka sa'iral mufattirati fi ayyamihi. Selanjutnya wasyu'batus salisatu wal ishrun, cabang iman yang ke-23, Saumu Ramadana, yakni berpuasa Ramadan. Saum Ramadan. Bi'an, yaitu dengan bahwa yatsruka sa'iral mufattirati, ia meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa. Fi ayyamihi, pada hari-harinya. Artinya pada hari-hari di mana kita puasa. Misalnya di bulan Ramadan, ya pada hari-hari bulan Ramadan. Nah, kita tinggalkan semua yang membatalkan puasa, yang tentunya apa-apa yang membatalkan puasa itu sudah dibahas di dalam kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih yang lain itu silahkan dilihati nanti perkara yang membatalkan puasa. Adapun di sini ya tentunya tidak disebutkan ya perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau ingin melihat apa yang membatalkan puasa ya tadi di kitab fikih. Biniyatin fil laili li ta'atil maula, yaitu dengan niat. Kapan niatnya? Fil laili, yaitu di waktu malam. Li ta'atil maula, tujuannya adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa ini tujuannya li ta'atil maula, bukan untuk diet misalnya, hendak mengurusi badan. Tidak demikian, tapi tujuannya adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Minal fajri ila ghurubis syamsi, yaitu mulai fajar. Jadi mulai fajar ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Ma'a salamatin minal haidi wan nifasi wal wiladati fi jami'il yaumi, beserta selamat daripada haid, wan nifas dan nifas, wal wiladah dan wiladah, yaitu melahirkan, fi jami'il yaumi, pada semua hari. Jadi pada semua hari, fi jami'il yaum. Nah, kemudian wa minal ighma'i, dan daripada ighma. Ighma ini apa namanya?
pingsan ya, dan daripada pingsan. Wasukri, dan mabuk. Dan mabuk. Fi ba'dihi, pada sebahagiannya, pada sebahagian hari. Kal akli, dan seperti makan, wasyrubi, dan minum, wal jima'i, dan jima', melakukan hubungan suami istri ya, wasyurbid dukhanil ma'rufi, dan merokok. Syurbid dukhan al ma'ruf itu maksudnya adalah merokok. Minum asap yang diketahui ya. Jadi maksudnya adalah merokok ya. Nah, ini adalah apa namanya perkara-perkara yang harus dihindarkan ya ketika kita puasa. Nah, kemudian faiza akala aw syariba nasiyan, apabila ia makan atau ia minum nasiyan dalam keadaan lupa, makan, minum tapi lupa di siang hari, apakah batal puasanya? Maka kata beliau, fasaumuhu sahihun, maka puasanya adalah sahih, puasanya sah. Wa innama at'amahu Allahu wa saqahu, bahwasanya at'amahu Allahu, memberi makan akan dia oleh Allah, wa saqahu, dan Allah memberi minum kepadanya. Jadi orang yang lupa ini, jadi pada dasarnya kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bahwa Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum ya, sehingga fasamuhu sahihun tadi, puasanya benar, puasanya sah, jadi tidak batal. Kama qalahu As-Suhaimi fi Lubabit Talibin, demikian yang telah menyampaikan akan dia, mengatakan akan dia oleh Imam Ahmad As-Suhaimi, yaitu di dalam kitab Lubabit Talibin. Nah, itulah cabang iman yang ke-23, yaitu puasa Ramadan. Untuk lebih jelasnya, lebih mendetailnya, tentunya baca di dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya, wasyu'batur rabi'atu wal ishrun, cabang iman yang ke-24, al-i'tikafu, yaitu i'tikaf. I'tikaf di masjid ya. Apa itu i'tikaf? Wa huwa, namanya i'tikaf itu adalah al-lubsu bi masjidin bi niyatihi. Al-lubsu, yaitu berdiam diri, bi masjidin, di masjid, bi niyatihi, dengan niatnya. Jadi berdiam diri di masjid, bertahan atau berdiam diri di masjid, walaupun nanti apa namanya tidak lama ya, sebentar. Sebentar itu nanti ukurannya adalah yaitu lebih daripada kadar tomak ninah. Tomak ninah di dalam sholat itu diperkirakan paling 2 detik ya, yaitu sekedar kita membaca subhanallah. Nah, sekedar membaca subhanallah itu namanya tomak ninah. Sekedar waktu itu ya, sekitar 2 detik ya, subhanallah ya, paling 2 detik. Nah, untuk i'tikaf itu lebih dari itu ya, lebih dari tomak ninah di dalam salat. Kalau misalnya tadi sekitar 2 detik, berarti paling kurang kita untuk i'tikaf di masjid itu paling kurang ya sekitar 4 atau 5 detik. Itu sudah sah maksudnya. Kalau lama ya lebih bagus lagi, lebih baik lagi kalaunya lama. Yusannu, disunnahkan i'tikaf itu kulla waktin, setiap waktu, kapanpun boleh. Walau waktu karahah, sekalipun di waktu yang dimakruhkan. Sekalipun waktu yang dimakruhkan, tapi tetap disunnahkan ya. Lakin tetapi ya haram i'tikaful mar'ati warraqiqi, i'tikafnya perempuan dan raqiq, yaitu budak, illa biizni zauji wasayyidi, kecuali dengan izin suami dan majikan atau petuanan atau majikan ya, atau petuanan. Wa in sahha, sekalipun i'tikafnya sah, tapi haram. Nah, kalau seorang suami istri i'tikaf tanpa izin suami sah,
i'tikafnya sekali, sah i'tikafnya tetapi haram tadi. Walizzauji wasayyidi ikhrajahuma minhu, dan boleh bagi suami dan majikan ikhrajuhuma, yaitu mengeluarkan keduanya, ikhrajuhuma minhu, daripadanya. Misalnya ada seorang istri i'tikaf tanpa izin suami, suaminya tidak redha misalnya lah, maka suami boleh mengeluarkan istrinya yang sedang i'tikaf di masjid. Nah, kemudian wa arkanuhu arba'atun, rukun-rukun itu ada 4, rukun i'tikaf. Awaluha, yang pertama, an-niyatu, yaitu niat muqtarinah bil lubsi, yang disertai dengan bertahan atau berdiam diri. Jadi ada niat, ya, niat dalam hati, ya, saya i'tikaf di dalam ini masjid misalnya. Dalam hati itu. Dalam hati ada niat i'tikaf. Atau kalau kita dilafazkan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat bahwa saya i'tikaf pada ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Itu di dalam hati, niat itu kan di dalam hati. Fala takfi hala dukhulihi wa huwa sa'irun, maka tidak cukup keadaan masuknya sedangkan dia berjalan. Jadi tidak cukup, ya, mesti ada al-lubsu tadi, harus ada bertahan diri, ya, berdiam, kayak itu maksudnya, berdiam lalu dia berniat di situ, niat i'tikaf. Wa tajibu niyatul faridati awin nazri fil i'tikafil manzuri. Wa tajibu, dan wajib, niyatul faridati, niat fardu, awin nazri, atau niat nazar, fil i'tikafi, pada i'tikaf al manzuri, yang dinazarkan. Nah, kalau i'tikaf yang dinazarkan maka hukumnya menjadi wajib kalau dinazarkan i'tikaf tadi. Nah, ketika i'tikaf itu dinazarkan maka niatnya itu disebut nanti, misalnya saya niat fardu i'tikaf karena Allah Ta'ala. Atau saya niat i'tikaf nazar karena Allah Ta'ala. Jadi disebut itu. Kalau misalnya ada dinazarkan i'tikaf tersebut. Karena menjadi wajib tadi hukumnya. Kalau i'tikaf yang dinazarkan maka dia menjadi wajib. Nah, saniha, nah selanjutnya adalah yang kedua, yaitu masjidun khalisun, yaitu masjid yang murni, masjid yang khalis, artinya betul-betul masjid, ya, masjid yang masjid jami' misalnya lah. Pokoknya penting masjid, ya, masjid. Kalau musalla kan tidak bisa. Musalla atau misalnya aula, itu tidak bisa, ya. Fala yakfi al-masya' bi khilafi fit tahiyyah, maka tidak cukup kalau itu hanya di tempat umum, ya. Nah, tidak cukup bi khilafihi, dengan bersalahan fit tahiyyah, pada tahiyat. Jadi kalau i'tikaf itu dipastikan dulu masjidnya masjidnya itu memang betul-betul masjid yang murni, yang tidak bercampur begitu, ya. Masjid jami misalnya, atau masjid, ya, masjid jami lah yang paling nyaman lah, masjid yang disolati Jumat itu maksudnya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi kalau musalla tadi tidak bisa, ya, musalla atau dari aula atau ribat, nah, itu tidak sah. Kemudian wasalisuha, yang ketiga, rukun yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah niat, kedua adalah tempat, jadi tempatnya dipastikan itu adalah masjid. Wasalisuha, yang ketiga, lubsu qadrin, yaitu bertahan sebentar. Yusamma ukufan, yang dinamakan ukuf. Apa itu ukuf? Ai iqamatan, yaitu menetap, ya, yang dinamakan menetap ini.
walau bila sukunin sekalipun tidak tetap, artinya dia menetap itu geraknya tidak tenang ya lah. Tidak tenang, misalnya dia menetap ini, bertahan diri ini tidak tenang. Walaupun demikian, nah itu tidak mengapa tadi ya. Jadi bertahan sebentar, yang dinamakan iqamah, yang dinamakan dia menetap begitu, sekalipun tadi tidak tenang. Bihaisu, dengan sekira, yakunu zamanuha, adalah masanya fauqa zamani toma'ninati, yaitu melebihi masa toma'ninah. Kalau toma'ninah tadi yang sudah Abah jelaskan ya, yaitu sekitar 2 detik itulah ya, pokoknya sekedar membaca subhanallah. Nah, sekedar waktu membaca subhanallah itulah toma'ninah, paling kurang toma'ninah di dalam salat. Nah, untuk i'tikaf masanya itu dia lebih dari itu. Ya, kurang lebih atau 4 atau 5 detik itulah sudah sah i'tikafnya. Dapat pahala, dapat ya. Tentunya tadi dilamakan misal sampai setengah jam, 1 jam. Nah, itu lebih baik lagi, apalagi sampai seharian misalnya lah i'tikaf. Kalau di mazhab yang lain ya, salah satu pendapat yang lain, i'tikaf itu malah disyaratkan itu sehari semalam. Di mazhab yang lain ada juga yang mengatakan seharian. Nah, dalam mazhab Syafi'i ya walaupun sebentar tidak masalah. Walaupun tidak lama yaitu lebih dari kadar toma'ninah. Itu sah kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian dalam mazhab yang lain mensyaratkan puasa. Ada mensyaratkan puasa kalau ingin i'tikaf. Nah, kalau mazhab Syafi'i puasa tidak menjadi syarat. Tetapi memang puasa itu kalau dalam keadaan puasa i'tikaf itu lebih baik. Artinya kalau kita puasa itu lebih bagus lagi kalau kita i'tikaf. Tapi tidak dijadikan syarat sahnya i'tikaf itu. Nah, berbeda nanti sebagian pendapat yang lain dalam mazhab yang lain, mereka mensyaratkan kalau ingin i'tikaf itu mesti puasa. Kalau tidak puasa maka tidak sah. Itu menurut pendapat yang lain ya. Tapi kalau mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan puasa. Namun tadi puasa itu tentunya lebih bagus kalau kita ingin i'tikaf. Kapan tadi waktu i'tikaf? Bebas. Jadi tidak ditentukan tadilah setiap waktu. Walaupun di bulan Ramadan tentunya lebih utama. Fayakfi at-taraddudu lal mururu fihi bila lubsin. Cukup dia bolak-balik ya. Nah, itu cukup, tidak mengapa. Tapi tidak cukup sekedar lewat padanya bila lubsin, tanpa dia bertahan tadi, berdiam diri. Jadi kalau sekedar lalu ya tidak sah masuk satu masjid, masuk dalam pintu A, keluarnya pintu B misalnya. Nah, itu tidak cukup. Walau nazara i'tikafan mutlaqan, jikalau ia bernazar i'tikaf secara mutlak, kafahu lahzah, kafahu cukup kepadanya lahzah, yaitu sebentar, fauqat toma'ninati, yaitu lebih dari toma'ninah, fir ruku'i wa nahwi, pada ruku' dan seumpamanya. Kalau dia bernazar misalnya, kalau saya diterima di pekerjaan ini, pekerjaan yang halal tentunya, saya akan i'tikaf di dalam masjid. Pas dia diterima bekerja di tempat yang dia nazarkan tadi. Nah, maka dia kalau tidak menyebut waktu, maka sebentar itu sudah sah, sudah cukup. Kecuali dia menyebut waktu, saya akan i'tikaf sehari semalam misalnya. Nah, maka wajib dia itu sehari semalam untuk i'tikaf, bertahan diri di dalam masjid tersebut. Kalau disebut waktunya. Kalau tidak disebut, yaitu mutlak, maka sebentar tidak mengapa. Tapi tadi lebih dari waktu toma'ninah fi ruku' wa nahwihi, baik pada ruku' dan seumpamanya. Kemudian warabi'uha, yang keempat, mu'takifun, yaitu orang yang beriktikaf. Wa syartuhu, dan syarat orang beriktikaf ini islamun wa aklun wa khuluwun an hadasin akbar. Jadi syaratnya adalah Islam, berakal, yaitu sunyi daripada hadas besar, an hadasi akbar gitu ya. Nah, itu syaratnya Islam. Kemudian wa aklin tadi Islamun ya, wa aklun wa khuluwun an hadasi akbar.
Jadi Islam berakal dan sunyi daripada hadas besar. Fala yasihu i'tikafu, maka tidak sah i'tikaf manit tasofa bidid syai'in minha. Orang yang disifatkan manit tasofa, orang yang disifatkan bidid syai'in minha, dengan lawanan sesuatu darinya. Artinya kalau dia kafir ya tidak sah i'tikaf. Kalau dia gila tidak sah i'tikaf. Kalau dia junub ya tidak sah i'tikaf, kan begitu. Itu maksudnya bidid syai'in minha, dengan lawanan sesuatu daripadanya. Naam, tetapi intara al-ighma, jika datang al-ighma pingsan fi asna'il i'tikaf, di pertengahan i'tikaf lalu dia pingsan. Di pertengahan i'tikaf tadi lam ya betul, tidak batal i'tikafnya. Wa yuhsabu minhu zamanul ighma, dan dihitung daripadanya, jadi terhitung i'tikaf juga masa-masa di mana dia pingsan tadi. Wa yanqati'u i'tikafu, dan terputus i'tikaf kata tabu'ihi biriddah, yaitu dengan melakukan pekerjaan murtad, keluar daripada agama ya, murtad. Nauzubillah min zalik. Nah, itu putus nanti i'tikaf. Wasukri, dan mabuk iza ta'adda bihi, apabila dia melampaui dengannya, melampaui batas dengannya. Bersengaja minum, misalnya minum khamar, bersengaja minum khamar misalnya lah. Nah, itu kan iza ta'adda bihi, maka lalu dia mabuk, maka batal i'tikafnya. Nah, kemudian selanjutnya insyaallah yang perkara ini juga cukup jelas dibahas di dalam kitab-kitab fikih ya. Silakan di mutalahi, dibaca kitab fikihnya. Wa syu'batul khamisatu wal isrun, cabang iman yang ke-25, al-hajju, yaitu haji. Apa itu haji? Wa huwa qasdul baiti bi hajjin aw umratin, yaitu mengqasad Baitullah. Jadi ada punya tujuan untuk ke Baitullah dengan haji atau umrah, bi hajjin aw umrah. Jadi ada qasad ya, menuju Baitullah dengan haji atau umrah. Nah, di mana haji dan umrah ini wajib hukumnya, tapi tentunya wajibnya itu bersyarat ya, yaitu bagi yang mampu. Tadi kemudian ada aman dalam perjalanan, kemudian termasuk juga nanti ada transportasinya ya. Tapi kalau perjalanannya tidak aman ya, dan apalagi dalam masa pandemi saat ini kan, nah itu kan termasuk yang tidak aman melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah haji. Wal hajju ibadatun, haji itu adalah ibadah, yalzamuha, yang lazim akan dia atau wajib akan dia, wuqufu bi arafata yaumata siin zilhijjati aw lailati asyrihi. Nah, jadi haji itu adalah ibadah yang lazim akan dia, yaitu wukuf di Arafah di hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, atau malam ke-10-nya, Kemudian wa tawafun, atapnya wukufun ya. Atapnya wukufnya wukufun, yalzamuha wukufun, wa tawafun tawaf. Wa tawafu zi tuhrin, begitu didapatkan membacanya. Wa tawafu zi tuhrin, dan tawaf orang yang suci ya. Jadi suci. Jadi makanya syarat tawaf itu kan suci syaratnya. Tawaf ifadah, tawaf yang rukun itu, tawaf ifadah itu syaratnya adalah suci. Jadi kalau tawaf itu harus suci. Bil baiti, ya, tawafnya itu mengelilingi atau tawaf di Baitullah. Sab'an yakinan, yaitu 7 kali secara yakin. Jadi yakin ya, kalau ragu-ragu apakah 6 atau 7, ambil yang sedikit, yaitu 6. Berarti dia mutar lagi. Pokoknya harus yakin itu 7 ya. Yadkhulu waktuhu, masuk waktunya binti safi lailatin nahar, yaitu di tengah malam di hari nahar. Nah, masuk waktunya ini yaitu di tengah malam, di waktu tengah malam nahar maksudnya ya, di tengah malam nahar, yaitu nahar itu kan tanggal 10 daripada bulan Zulhijjah, yaitu ya di tengah malamnya itu. Kalau bulan misalnya maghrib itu kan
tanggal 9 Zulhijjah Arafah, lalu tenggelam matahari, berarti sudah masuk tanggal 10. Nah, itu kan malam nahar namanya. Nah, dengan tenggelamnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah, maka itu namanya nahar, ya. Malam nahar. Nah, lalu setengah malamnya itu. Nah, mulai tengah malamnya itulah itu sudah masuk waktu untuk tawaf tadi. Wala akhira li waqtihi, dan tidak ada akhir bagi waktunya. Nah, sampai kapan? Nah, namanya lah tidak ada akhir bagi waktunya, mau tanggal 11 hari tasyrik atau 12 dia mau tawaf kapanpun, dan tidak ada akhir bagi waktunya. Kemudian selanjutnya wasa'yun, sa'i bainas Safa wal Marwah, di antara Safa dan Marwah. Nah, itu silahkan juga, cukup jelas di dalam kitab-kitab fikih, tinggal dikaji, dipelajari, dimutolaahi, dibaca-bacanya. Kemudian selanjutnya adalah wasyu'batu sadisatu wal isrun, yaitu cabang iman yang ke-26, al-jihadu ma'al kuffari linusratid din, yakni berjihad, al-jihadu, jihad ma'al kuffari, beserta orang kafir. Jadi berjihad beserta orang kafir, untuk memerangi orang kafir, linusratid din, karena untuk menolongi agama. Wa kana fi ibtida'il Islam, dan adalah di permulaan Islam itu afdalul a'mal, sepaling afdal amal jasidin, kata beliau maksudnya. Jadi jihad memerangi orang kafir pada masa-masa Islam itu adalah sepaling afdal amal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ra'sul amri al-islamu, itu pokok perkara adalah Islam. Wa umuduhu as-salatu, tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihi, dan puncak ketinggiannya al-jihadu adalah jihad. Puncak ketinggiannya adalah jihad, karena untuk menolong agama Allah itu kan mau tidak mau itu ya dengan jihad. Ya, dengan jihad kan untuk menolong agama Allah. Salah satunya maksudnya ya. Salah satunya itu adalah dengan jihad. Nah, jadi pokok perkara itu adalah Islam, sedangkan tiangnya adalah salat, sedangkan puncak ketinggian adalah Islam itu adalah jihadnya. Karena tadi untuk menjaga Islam itu dengan jihad. Wa makna hazal hadis, dan makna ini hadis, kama qalahu as-Suhaimi, sebagaimana mengatakan akan oleh Imam Ahmad as-Suhaimi, aslu sya'nid din an-nutqu bisyahadatain ma'al iz'ani li ma'nahuma. Aslu sya'nid dini, asal perkara agama, an-nutqu, menuturkan, bisyahadatain, yaitu dengan dua kalimat syahadat, ma'al izhani li ma'nahuma, beserta tunduk bagi makna keduanya. Tunduk makna keduanya itu makna syahadatain. Fala yasihu syai'un, maka tidak sah sesuatu, minal a'mali, daripada amal apapun, illa bil islami, kecuali dengan Islam. Jadi itu pokoknya dulu nih Islam. Nah, kemudian selanjutnya wallazi yartafi'u bihi ad-din, dan yang mengangkat dengannya agama adalah fi'lus salawatil khamsi, yaitu memperbuat salat 5 waktu. Jadi menjadi tiang ya. Menjadi tiang daripada agama itu salat 5 waktu. Wa ala syai'in fid din, dan sepaling tinggi sesuatu pada agama, bazlul juhdi, yaitu memberikan kesungguhan, memberikan kesanggupan, fi qitalil kuffari, untuk memerangi orang kafir, linusratil Islam, untuk menolongi Islam, jadi menolong agama Islam. Jika agama kita itu diganggu, agama kita itu dilecehkan, apalagi lah, maka mau tidak mau harus jihad. Mau tidak mau itu harus jihad, karena itulah tadi untuk menolong daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa jihad, maka orang akan mudah untuk melakukan pelecehan, orang mudah akan melakukan penodaan terhadap agama. Maka akhirnya jihad itu disyariatkan. Nah, karena jihad itu adalah disyariatkan dan dia bagian daripada ajaran Islam, maka haram hukumnya untuk melecehkan jihad itu sendiri. Apalagi misalnya ketika jihad
dianggap sebagai ajaran radikal, sebagai ajaran teroris misalnya, itu salah fatal itu ya. Karena sekali lagi jihad itu adalah ajaran Islam. Kalau tanpa jihad ya, kalau tanpa jihad para para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu ya, kayak apa kita mau menikmati Islam saat ini kan? Gitu. Jadi oleh karenanya jihad ini merupakan ajaran Islam, ajaran yang mulia, ajaran yang sangat-sangat mulia. Nah, apalagi tadi dikatakan dalam hadis ini tadi puncak, jadi puncak ketinggian Islam itu adalah jihad. Ini karena itu jangan dituduh macam-macam itu. Nah, dituduh macam-macam ya. Artinya ini ajaran Islam. Nah, kalau di ajaran Islam tentunya kan ada aturan-aturan bagaimana kita jihad yang benar ya. Namun juga ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu kan pasti ada aturan ya. Ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau kita bicara ibadah itu kan begitu kan. Ada syarat, kadang ada rukun, dan ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Tidak yang sembarang barang itu kan tidak juga kan begitu. Cuma jangan sampai lalu ada orang yang salah memaknai jihad lalu langsung bahwa jihad itu radikal dan seterusnya, itu yang tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Yang langsung ponis begitulah, akhirnya dia termasuk orang yang melecehkan daripada ajaran Islam. Jadi oleh karena anak-anakku sekalian, banin maupun banat, yakinkan dalam hati kita bahwa jihad itu merupakan ajaran yang mulia. Karena jihad adalah puncak ketinggian daripada agama, dan dengan jihad itulah kita bisa menolong agama kita, yaitu agama Islam. Nah, maka jihad itu merupakan ajaran Islam. Itu yang harus kita tanamkan, jihad ajaran Islam gitu. Bukan ajaran siapa-siapa. Itu ajaran Islam yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah, yang telah dilakukan oleh para sahabat, ya tadi para ulama. Nah, bahkan merdekanya negeri ini tentunya tidak lepas daripada jihadnya para ulama. Nah, bahkan dulu pernah Syekh Hasyim Asy'ari, al-alim al-allamah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu pernah mengeluarkan resolusi jihad ya. Yang waktu itu ada apa itu maksudnya, yang ke sahabat ya. Yang Surabaya itu ya. Wallah alam, kurang ingat ya ceritanya. Yang lalu ada apa? Ada ngusir Portugis ya, bukan Portugis apa? Inggris ya. Wallah alam ya, kada ingat sejarahnya. Ya lihatlah di buku sejarah. Pokoknya intinya bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan resolusi jihad begitu, untuk mengusir penjajah yang ingin mengganggu daripada kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Yang sudah diproklamirkan kemerdekaan itu lalu ingin diganggu. Ingin diganggu. Maka maka ada resolusi jihad dari Hasyim Asy'ari. Maka akhirnya terjadilah pertempuran yang kita kenal dengan Surabaya itu, yang 10 November itu, 10 November. Ya silakan diluruskanlah, Abah kurang ingat ini kurang ingat sejarahnya ini. Cuma pernah belajar ya, pernah belajar di buku sejarah dulu kan, pelajaran sejarah. Itu kan dipelajari itu di buku sejarah dulu. Cuma sudah lama lah, kadang-kadang agak lupa begitu. Kemudian wa makna sinam fil asli, sedangkan makna as-sinam fil asli pada asal martafa min zahril jamal, yaitu apa yang tinggi daripada punggung onta, karuba unuk martafa min zahril jamali, apa yang tadi yang tinggi daripada punggung onta, yang karuba unukuhu, dekat di lehernya. Ya punuknya kayaknya lah. Ya punuk onta ya. Kan tinggi itu. Wa yasihu, dan sah ayurada bil jihadi, bahwa yang dimaksud dengan jihad fil hadis, pada hadis. Jadi sah, boleh saja kata beliau sah bahwa yang dikehendaki dengan jihad pada hadis ini mujahadatun nafsi, yaitu mujahadah memerangi nafsu, bi an yakuffaha, dengan bahwa ia menahan diri anis syahwati, daripada syahwat. Jadi dia menahan diri daripada syahwat, maka itu juga termasuk memerangi nafsu. Wa yamna'uha, dan mencegahnya anil istirsali fil lazzati, wa yamna'uha,
dan mencegahnya daripada memperturutkan fil lazati pada kelezatan. Jadi kelezatan lalu dia cegah untuk memperturutkan itu. Wa yalzamuha, dan melazimi akan dia fi'lul awamir wajtinabul manahi, yaitu memperbuat segala perintah dan menjauhi semua larangan. Nah, wa hadza huwal jihadul akbaru, ini adalah jihad yang besar. Wa huwa, dan yaitu kata beliau, afdalu min jihadil kuffar, lebih afdal daripada jihad kepada orang kafir. Nah, kemudian yang akan datang qala nazimu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu saya dapat Abah sampaikan. Salah khilaf mohon maaf andai kata ada kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam membaca, membarisi, menterjemah. Jadi minta ampun dan minta maaf, ini ada kejahilan Abah sendiri. Dan mudah-mudahan kita tetap terus untuk belajar ya, dan terus belajar, tidak pernah merasa puas ya dengan ilmu ya, termasuk Abah juga sendiri. Mudah-mudahan istiqomah di dalam mengajar dan belajar, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abah juga mengingatkan ya untuk terus semangat kalian untuk belajar ya, jangan sampai pernah bosan belajar, sekalipun saat ini belajarnya dengan jarak jauh, sekalipun saat ini belajar kita secara online misalnya, tapi jangan sampai kita pernah merasa bosan untuk belajar, jangan sampai pernah merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan, karena sebenarnya semakin kita belajar justru akan nampak kejahilan kita. Semakin belajar nampak kejahilan kita, sehingga belajar itu tidak henti-hentinya, tidak pernah henti-hentinya kita belajar untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian tentunya tadi Abah minta ampun, minta keredoannya andai kata ada kesalahan dalam penyampaian, salah membacakan, salah membarisi, dan seterusnya, silakan untuk diberikan koreksi, ditegur ya, dengan cara yang ahsan. Demikian kita akhiri. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.